Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Semanka, selamat datang di Podcast Semanka. Perkenalkan, nama saya Ginta Bintang Ramadan. Dan saya Mary Agustina. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Bu Devi. Selamat pagi Bu Devi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik dan sehat. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kali ini. Sebelum masuk ke inti, ada baiknya Bu Devi memperkenalkan diri dulu ya Bu. Selamat pagi, nama saya Devi Oktavi Astutisari. Saya mengajar seni budaya di SMA Negeri 1 Kademangan ini. Alamat saya di Desa Minggir Sari. Bu Devi mengajar di kelas 11 dan kelas 12 IPS. Gitu. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu. Bu Devi itu dulunya cita-citanya itu memang ingin menjadi seorang guru atau bagaimana? Dulu waktu sekolah sih Bu Devi nggak kepikiran untuk menjadi guru karena Bu Devi inginnya menjadi seorang arkeolog waktu SMA. Jadi dulu tuh Bu Devi pengennya kuliah itu di UGM. SMA Bu Devi kan jurusannya IPA kelas 3. Jadi keren banget sih kalau jadi seorang arkeolog gitu kan. Nah, tapi sejalan waktu ternyata nggak kesampaian juga cita-citanya Bu Devi itu, akhirnya menjadi guru ini. Lalu bagaimana Bu ceritanya atau awal mulanya mengapa harus memilih menjadi seorang guru atau alasannya itu apa? Kemungkinan besar itu karena dukungan keluarga itu yang sangat dominan bagi Bu Devi ya. Jadi keluarga itu menyarankan menjadi guru. Nah, awalnya harus guru SD. Ada lagi yang menyarankan Bu Devi harus menjadi bidan. Ada juga yang menyarankan jadi perawat, tapi Bu Devi nggak mau itu. Nah, ternyata Bu Devi menggali potensi Bu Devi sendiri. Ternyata Bu Devi itu lebih suka ke seni tari, karena dari kecil, dari TK bahkan itu Bu Devi sering pentas menari. Jadi setiap lomba, setiap apa itu selalu mengisi acara tari. Nah, akhirnya Bu Devi pun berpikir, ya udah, daripada nanti hubungan dengan keluarga itu crash, ya Bu Devi menuruti mereka, tetapi tetap dengan keinginan Bu Devi. Nah, Bu Devi harus bisa menjadi guru, tetapi harus di seni, gitu kan. Akhirnya setelah mencari informasi di perguruan mana yang ada seninya, maka pilihan pertama Bu Devi itu di ISI. Nah, ISI Solo, Institut Seni Indonesia, itu kan ada di Solo sama Jogja. Lagi-lagi Bu Devi sama keluarga disarankan lagi, kalau bisa harus jadi guru. Apa sih ini kok jadi harus guru, padahal Bu Devi itu nggak mau harus menjadi guru, tuh nggak mau banget. Kenapa? Karena latar belakang Bu Devi kan banyak memang guru gitu loh. Jadi mulai orang tua atau Pak D, Bude itu kan rata-rata guru, tapi Bu Devi itu lihatnya kok nggak mau sama dengan mereka, tuh nggak mau. Tapi ternyata setelah diberikan saran, ya udahlah, akhirnya Bu Devi harus memilih guru tetapi yang seni. Nah, waktu itu ada dua alternatif, di UM sama di UNESA, yaitu mungkin latar belakang Bu Devi kenapa harus memilih guru, karena Bu Devi ingin terjun di seni tetap tanpa harus menentang keluarga, seperti itu. Tapi ketika kuliah untuk menjadi guru itu Bu Devi merasa keberatan atau gimana Bu? Keberatan enggak sih, karena memang kan itu sesuai dengan keinginan Bu Devi yang di seni gitu kan. Jadi Bu Devi enjoy aja. Makanya kenapa harus memilih seni tari tetapi di pendidikan? Karena Bu Devi berpikir jangka panjangnya. Jadi kalau Bu Devi nggak jadi guru, nanti Bu Devi harus jadi seniman. Nah, tetap kan itu menjadi sebuah prioritas Bu Devi juga, keinginannya Bu Devi. Tidak keluar dari jalurnya Bu Devi gitu. Nggak mungkin kan seni menjadi dokter, kan nggak mungkin. Ngomong-ngomong kesenian nih Bu ya, momen yang paling berkesan soal kesenian yang pernah dilakukan? Ya, banyak sekali ya, karena
setiap perjalanan seni itu sangat berharga dan pengalaman itu pasti berbeda dari pertunjukan satu ke pertunjukan satunya, itu pengalamannya pasti berbeda. Nggak bisa dikatakan yang paling berharga yang mana, itu nggak bisa, karena semuanya itu berharga buat Bu Devi. Gitu. Devi itu kan suka seninya dari kecil ya Bu, tapi untuk mengembangkan kesukaan Bu Devi itu emang dari kecil apa mungkin masih masuk SMA atau baru masuk SMP? Mungkin ya dari kecil ya, karena ayah ibunya Bu Devi itu pada masa remajanya ada seorang penari juga. Jadi ibunya Bu Devi itu terkenal dengan penari. Ayahnya Bu Devi juga penari remo kalau sama pengendang, itu kalau ayahnya Bu Devi. Kalau ibunya Bu Devi itu dulu juga suka menari dan suka nembang seperti itu. Makanya ketika kecil mereka berdua itu mengenalkan Bu Devi tentang seni sudah dari kecil. Tapi Bu Devi itu lebih fokus ke tarinya atau lebih fokus ke pelajaran Bu Devi di sekolah? Maksudnya ketika di sekolah itu lebih fokus ke tari atau lebih fokus ke pelajaran yang ada di sekolah? Gimana ya? Dua-duanya sih. Karena menurut Bu Devi sekolah itu juga penting. Jadi ketika teman-temannya bolos, Bu Devi jarang sekali bolos. Nggak masuk itu kalau sakit, itu aja. Dan malah kalau SMA waktu sekolah pengalaman menari itu malah sedikit malah waktu sekolah itu. Jadi lebih fokus ke pelajaran waktu SMA. Tapi tetap ikut untuk seni tari atau ya? Seni tari itu kalau pengalaman waktu SMA itu diajak ke Candrawiratikta Pandaan. Nah, mewakili Kabupaten Pacitan. Waktu itu Bu Devi kan sekolah di Pacitan. Mewakili Kabupaten Pacitan untuk pertunjukan di sana. Itu kalau di tari. Kalau di teater itu ikut festival, lomba festival teater se-Jawa Timur di Tuban waktu itu. Tapi ya berkelompok sih, nggak individu gitu. Jadi kalau SMA itu Bu Devi kan mengikuti 3 ekstra sih. Apa saja Bu? PNR, teater, sama tari. Nah, tapi Bu Devi lebih aktifnya ke teater, ke teaternya, karena di sana teater itu jadwalnya selalu rutin gitu loh. Jadi setiap minggu sekali harus masuk. Nah, tapi kalau tari kan kalau aku ada kegiatan aja gitu loh. Jadi lebih ke teaternya sih kalau Bu Devi kalau waktu sekolah SMA itu. Cara Bu Devi membagi waktu antara fokus belajar sama untuk mengurusi ekstra-ekstra yang Bu Devi ikuti itu gimana? Gimana ya, kalau waktunya belajar ya belajar, tapi kalau waktunya nanti masuk ke ekstra ya kita latihan bersama, itu aja sih. Coba kalau malam Bu Devi pastikan untuk jadwal belajar itu harus. Jadi setiap malam mulai habis maghrib sampai jam 8 atau 9 itu fokus ke belajar, mengerjakan tugas atau apa seperti itu. Waktunya kerja kelompok ya nanti dengan teman-teman. Tapi kalau waktunya latihan, jadwal latihan ya latihan. Ya mengalir gitu aja lah. Jadi Cuma harus seimbang gitu ya Bu? nggak boleh sama paralel. Iya. ekstranya juga. Iya, seperti itu. Oh iya Bu Devi ini mengajar di SMA Kademangan mulai dari tahun berapa Bu? Tahun 2011 itu angkatan pertama. Jadi Bu Devi mulai mengajar pertama kali itu tahun 2011. Berarti sudah 10 tahun ya Bu? Ya, hampir lebih lah ya, kurang lebih segitu. Untuk menjadi seorang guru di SMA Kademangan ini, kesulitan dalam mengajar itu apa? Bisa diceritakan? Kesulitannya itu ya Awalnya apa langsung bisa, apa awalnya juga? dalam mengajar ya mungkin nggak begitu banyak mengalami kesulitan kalau dalam mengajar, karena sebelum menjadi guru Bu Devi kan sudah pernah menjadi guru tidak tetap waktu itu di Malang. Jadi sebelum Bu Devi PNS di sini, Bu Devi itu sudah mengajar di beberapa sekolah waktu di Malang dulu. Cuma kalau dalam kesulitan penyampaian pelajaran itu memang beraneka ragam setiap tahunnya ya. Karena memang jurusan Bu Devi itu kan tari. Tidak semua siswa itu bisa menguasai tari. Itu pun Bu Devi sangat paham sekali. Tetapi sebagai guru kan dituntut karena itu kurikulum ada di situ, gitu loh. Meskipun Bu Devi pun mendapat banyak sekali keluh kesah dari anak-anak.
Bu, saya tuh nggak bisa menari, Bu, saya itu nggak bisa bergerak. Tetapi ya harus bergerak, karena apa ya, itu tuntutannya seperti itu. Saoba-obai, bergeraknya itu harus bergerak seperti itu. Jadi memang kesulitannya adalah mengenalkan seni tari, bukan tradisi saja, ada kreasi dan sebagainya. Pokoknya mengenalkan seni tari itu kepada generasi sekarang. Seperti itu yang susah. Jadi mereka sudah tidak percaya diri bahwa mereka itu pesimis duluan. Pesimis duluan. Aku tuh udah nggak bisa, sehingga ada rasa malu dan sebagainya. Padahal pendidikan karakter dalam seni itu kan banyak, harus bisa percaya diri, disiplin, kemudian bisa kerjasama dengan teman. Nah, penyampaian itu yang masih susah buat Bu Devi. Bahkan tiap tahun Bu Devi mencoba membuat kegiatan yang berbeda. Contohnya dalam pelajaran Bu Devi sendiri ya, kolaborasi tari dan musik. Ya, jadi kemudian teater itu dulu juga pernah mengajar teater, musik juga. Nah, cuma ya kendalanya itu dalam hal praktek, karena ya itu tadi latar belakang anak itu kan berbeda-beda. Ada yang suka, ada yang benci bahkan, ada yang seperti itu. Kesulitannya apa? Untuk membuka mereka untuk mengenal seni, itu aja yang agak kesulitan Bu Devi. Tapi menurut Bu Devi itu rasa kurang percaya diri atau pesimisnya siswa itu dari apa? Mungkin atau udah malas duluan atau gimana? Menurut Bu Devi itu dari apa? Pengalaman mereka itu tidak ada pengalaman dalam seni di kehidupan mereka sebelumnya, sebelum masuk itu. Jadi mungkin di rumah dia tidak mengenal seni, atau mungkin di lingkungan dia, di masyarakat dia. Kalaupun ada yang suka seni itu mereka yang dari golongan anak-anak yang kelompok jaranan. Itu mungkin masih bisa untuk dituntun, karena di sini kan banyak yang ikut jaranan, itu masih bisa dituntun. Meskipun dalam hal pelajaran ulangan itu mereka bolosan dan sebagainya, tapi kalau dalam praktek mereka itu bisa. Seperti itu. Kan sekarang kan musimnya kan pandemi gitu loh. Mengajarnya juga beda sistem mengajarnya. Ada kendala nggak Bu? Pastilah, kan kita nggak pernah ketemu tatap muka. Mau marah-marah ke mereka kan nggak bisa Bu Devi ya. Biasanya kalau tatap muka kan udah pasang muka galak kan supaya mereka mengumpulkan tugas. Nah kalau gini kan Bu Devi nggak bisa. Mau digalak gimana yang mau digalaki kan? Jadi ada kesulitan tersendiri juga ya. Jelas, semua guru pasti mengalami kesulitan itu. Apalagi yang pelajarannya banyak yang praktek. Kalau tari itu kan full praktek kan ya. Jadi harusnya kan ada pagelaran, untuk proses itu harus ada pendampingan secara langsung seperti itu. Lalu untuk menyiasati tugas-tugas yang seharusnya praktek secara langsung, pagelaran itu diganti dengan tugas yang seperti apa? Ya harusnya tetap menari, cuma karena pandemi ya harusnya ya secara individu, tetapi harus di video dan harus tetap. Ada juga saya nggak bisa kalau nggak kelompok, tapi ya gimana karena pandemi. Kalau Bu Devi perbolehkan kelompok kan nanti Bu Devi yang kena kan. Itu menari kok pakai kelompok, nanti kena COVID gimana? Wah bahaya juga. Jadi bagi yang belum mengerjakan tugas Bu Devi ini ya mungkin harus segera dikerjakan ini sebelum saya pasang wajah galak lagi. Ingin saya sendiri juga masih. Ini kamu juga ya? Ini ya. Gimana lagi? Kan ada kan Bu, murid juga yang nggak suka sama sekali pelajaran seni budaya gitu. Cara mengatasinya itu gimana? Ya itu jadinya Bu Devi terserah kamu lah. Mau nanti nilai kamu yang dapat ya. Yang penting Bu Devi sudah berusaha memberikan arahan, memberikan materi yang sudah dijadwal oleh kurikulum. Tapi selama kamu nggak mau, ya udah itu terserah kamu. Bu Devi hanya memberikan apa yang terbaik yang Bu Devi bisa kepada kalian. Toh kalian nggak mau mengerjakan atau benci dengan Bu Devi atau benci dengan pelajaran, itu Bu Devi kembalikan kepada mereka. Karena yang nanti keuntungannya pun
pasti buat mereka. Nilai-nilai yang untuk mereka, pengalamannya untuk mereka, sudah hanya sebagai fasilitatornya saja. Seperti itu. Cuma kalau dalam kesulitan penyampaian pelajaran itu memang beraneka ragam setiap tahunnya ya. Karena memang jurusan Bu Devi itu kan tari. Tidak semua siswa itu bisa menguasai tari. Itu pun Bu Devi sangat paham sekali. Tetapi sebagai guru kan dituntut karena itu kurikulum ada di situ, gitu loh. Meskipun Bu Devi pun mendapat banyak sekali keluh kesah dari anak-anak. Bu, saya tuh nggak bisa menari, Bu, saya itu nggak bisa bergerak. Tetapi ya harus bergerak karena apa ya, itu tuntutannya seperti itu. Sak obabai, sak apa bergeraknya itu harus bergerak seperti itu. Jadi memang kesulitannya adalah mengenalkan seni tari, bukan tradisi aja, ada kreasi dan sebagainya. Pokoknya mengenalkan seni tari itu kepada generasi sekarang. Seperti itu yang susah. Jadi mereka sudah sudah tidak percaya diri bahwa mereka itu pesimis duluan. Pesimis duluan. Aku tuh udah nggak bisa, sehingga ada rasa malu dan sebagainya. Padahal pendidikan karakter dalam seni itu kan banyak, harus bisa percaya diri, disiplin, kemudian bisa kerjasama dengan teman. Nah, penyampaian itu yang masih susah buat Bu Devi. Bahkan tiap tahun Bu Devi mencoba membuat kegiatan yang berbeda. Contohnya dalam pelajaran Bu Devi sendiri ya, kolaborasi tari dan musik. Ya, jadi kemudian teater itu dulu juga pernah mengajar teater, musik juga. Nah, cuma ya kendalanya itu dalam hal praktek karena ya itu tadi latar belakang anak itu kan berbeda-beda. Ada yang suka, ada yang benci bahkan, ada yang seperti itu. Kesulitannya apa? Untuk membuka mereka untuk mengenal seni, itu aja yang agak kesulitan Bu Devi. Tapi menurut Bu Devi itu rasa kurang percaya diri atau pesimisnya siswa itu dari apa? Mungkin atau udah malas duluan atau gimana? Menurut Bu Devi itu dari apa? Pengalaman mereka itu tidak ada pengalaman dalam seni di kehidupan mereka sebelumnya, sebelum masuk itu. Jadi mungkin di rumah dia tidak mengenal seni, atau mungkin di lingkungan dia, di masyarakat dia. Kalaupun ada yang suka seni itu mereka yang dari golongan anak-anak yang kelompok jaranan. Itu mungkin masih bisa untuk dituntun, karena di sini kan banyak yang ikut jaranan, itu masih bisa dituntun. Meskipun dalam hal pelajaran ulangan itu mereka bolosan dan sebagainya, tapi kalau dalam praktek mereka itu bisa. Seperti itu. Kan sekarang kan musimnya kan pandemi gitu loh. Mengajarnya juga beda sistem mengajarnya. Ada kendala nggak, Bu? Pastilah, kan kita nggak pernah ketemu tatap muka. Mau marah-marah ke mereka kan nggak bisa Bu Devi ya. Biasanya kalau tatap muka kan udah pasang muka galak kan supaya mereka mengumpulkan tugas. Nah kalau gini kan Bu Devi nggak bisa. Mau digalak gimana yang mau digalaki kan? Jadi ada kesulitan tersendiri juga ya. Ya jelas, semua guru pasti mengalami kesulitan itu. Apalagi yang pelajarannya banyak yang praktek. Kalau tari itu kan full praktek kan ya. Jadi harusnya kan ada pagelaran untuk proses itu harus ada pendampingan secara langsung seperti itu. Lalu untuk menyiasati tugas-tugas yang seharusnya praktek secara langsung, pagelaran itu diganti dengan tugas yang seperti apa? Ya harusnya tetap menari, cuma karena pandemi ya harusnya ya secara individu, tetapi harus di video, ya harus tetap. Ada juga saya nggak bisa kalau nggak kelompok, lah tapi ya gimana karena pandemi. Kalau Bu Devi diperbolehkan kelompok kan nanti Bu Devi yang kena kan. Itu menari kok pakai kelompok, nanti kena COVID gimana? Wah bahaya juga. Jadi bagi yang belum mengerjakan tugas Bu Devi ini ya mungkin harus segera dikerjakan ini sebelum saya pasang wajah galak lagi. Ini saya sendiri juga masih. Ini kamu juga ya? Oh, ini ya. Gimana lagi? Kan ada kan Bu, murid juga yang
nggak suka sama sekali pelajaran seni budaya gitu. Cara mengatasinya itu gimana? Ya itu jadinya Bu Devi terserah kamu lah, kalau nanti nilai kamu yang dapat ya, yang penting Bu Devi sudah berusaha memberikan arahan, memberikan materi yang sudah dijadwal oleh kurikulum. Tapi selama kamu nggak mau, ya udah itu terserah kamu. Bu Devi hanya memberikan apa yang terbaik yang Bu Devi bisa kepada kalian. Toh kalian nggak mau mengerjakan atau benci dengan Bu Devi atau benci dengan pelajaran, itu Bu Devi kembalikan kepada mereka. Karena yang nanti keuntungannya pun pasti buat mereka, nilai-nilai yang untuk mereka, pengalamannya untuk mereka, Bu Devi hanya sebagai fasilitatornya saja. Bu Devi, bagaimana tanggapan Bu Devi tentang anak-anak zaman sekarang yang lebih suka K-pop, Korea seperti itu daripada budaya sendiri? Terenyuh sih, terenyuh karena kalian kan tahu jati diri bangsa itu adalah ketika generasi muda itu masih memegang teguh pada apa? Budayanya sendiri. Nah, generasi muda aja tidak suka dengan budaya sendiri. Bagaimana bangsa ini akan tetap berdiri dengan kokoh, ya kan? Nah, maka itu sebenarnya harus perlu kesadaran. Contoh Genta, kamu suka nggak dengan budaya di Indonesia? Ya suka sih, tapi nggak mengikuti juga, maksudnya suka tarian tradisional tapi nggak bisa untuk tariannya. Ini yang menjadi sebuah bukan kesalahan, ini sesuatu yang perlu diluruskan. Melestarikan budaya itu nggak harus terjun langsung atau misalnya tari harus bisa menari, itu enggak. Tapi kamu mendalami ilmu tari itu apa, tanpa harus bergerak. Contoh, kamu harus mendalami misalnya tari-tari di Indonesia itu apa saja, macamnya apa, wilayah daerahnya. Pengetahuan itu yang harus kamu kuasai, bukan prakteknya. Nah, itu menjadi pengetahuan tersendiri buat kamu. Itu nanti kamu pun bisa menjadi generasi yang bisa melestarikan budayanya. Seperti itu. Jadi nggak harus bergerak menari, itu enggak. Nggak harus menjadi penarinya juga. Enggak, tapi ada ilmu yang mana kamu punya pengetahuan di sana, tari apa saja. Kemudian mungkin teater, kamu suka ke teater, kamu pelajari teater. Teater itu di Indonesia itu macamnya apa saja, seperti itu. Lagu-lagu daerah itu apa saja, kamu cukup tahu tanpa harus menguasai. Tapi alangkah baiknya kalau kamu pun juga bisa. Sehingga nanti ketika kamu keluar negeri misalnya, sekolah di sana, kamu bisa bercerita bahwa di Indonesia itu seperti ini. Menurut Bu Devi, faktor apa sih Bu yang menyebabkan anak-anak zaman sekarang itu lebih suka budaya luar daripada budaya Indonesia? Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi itu sangat mempengaruhi tentang perkembangan budaya juga. Kalau zaman dulu kan jendela dunia itu adalah buku, ya kan? Tapi kalau sekarang jendela dunia itu adalah internet. Ya. Dengan sekali klik buka internet langsung semuanya akan kelihatan. Nah, ya kan? Nah, sehingga apa? Kita yang di pelosok desa yang sudah mengenal internet pasti akan melihat budaya-budaya luar, sehingga akan membuat kita tertarik. Karena di lingkungan kita sendiri kan tidak ada seperti itu. Akhirnya, itu budaya itu kok seperti itu ya. Akhirnya apa? Pengen menirukan. Kalau sekarang kan yang lebih tren adalah K-pop seperti itu ya. Itu yang karena apa? Tampilannya yang cowoknya ganteng-ganteng, yang ceweknya cantik-cantik, padahal itu adalah operasi semua ya. Jadi, kok ganteng? Ganteng sekali. Kalau bilang, cantik sekali. Nah, seperti itu. Sehingga lebih tertarik pada K-pop dan gerakannya seperti itu. Nah, menurut Devi sih seperti itu. Kalau begitu, gimana sih Bu caranya agar budaya atau kesenian kita itu tidak kalah dengan budaya negara lain? Nah, itu adalah tugas generasi muda, termasuk kalian semua. Harus mengenali, menggali potensi budaya kalian sendiri. Jangan bilang nggak suka pada budayanya. Makanya ketika Bu Devi mengajar, kamu mencoba latihan gerakan ini, jangan bilang aku nggak suka Bu. Nah, padahal itu adalah cara Jawane itu adalah akarnya. Nah, jadi dari hal yang sepele itu merupakan sebuah pusatnya. Misalnya Bu Devi ajari,
coba kamu menirukan tari saman sebisanya. Nah, ya silahkan kamu nanti mengeksplor, mencari di YouTube itu bagaimana gerakan samannya. Nah, itu adalah kamu belajar budaya kamu sendiri. Kalau kamu sudah nggak mau melihat, berarti ya kamu nggak mau untuk mempelajari budayanya. Seperti itu. Kadang juga ada yang beranggapan kalau gerakan-gerakannya itu kayak kuno terus nggak modern gitu. Iya, Bu. Nah, maka tugas kalian adalah mengembangkan bagaimana caranya agar yang kuno itu bisa terlihat bagus. Itu adalah tugas generasi muda kalian ini. Bu Devi, momen paling berkesan apa yang ada di dalam hidup Bu Devi? Sejak lahir sampai sekarang, Iya. yaitu ditinggal oleh bapak ibunya Bu Devi. Jadi Bu Devi itu ditinggal bapak ibu Devi waktu kecil. Jadi dari kecil Bu Devi udah yatim piatu sebenarnya. Nah, jadi pengalaman yang berkesan ya ketika mereka sudah nggak ada. Pada waktu itu memang Bu Devi drop banget ya, karena orang-orang yang Bu Devi sayang itu kan nggak ada. Nah, dan Bu Devi waktu itu kan masih punya adik kecil, sekitar 4 tahunan itu waktu SD. Nah, di SD itu Bu Devi kan selalu peringkat 2, 3, nggak pernah sih 1, nggak pernah, cuma 2, 3. Nah, ketika kelulusan Bu Devi akhirnya drop hanya menjadi juara keempat. Nah, tetapi alhamdulillah bisa masuk ke SMP yang favorit waktu itu. Nilainya masih nuntut lah. Nah, di situ Bu Devi pun bangkit. Misalnya karena apa? Bu Devi yakin tanpa ibu pun Bu Devi harus bisa seperti itu. Nah, ternyata bapaknya Bu Devi kan juga sakit-sakitan. Karena sakitnya itu lebih dulu bapak daripada ibu. Dan pada waktu itu ujian kenaikan kelas 2 ya, itu kondisi bapaknya Bu Devi kan kritis sudah kritis itu. Padahal Bu Devi harus ulangan ini ya, ulangan kenaikan. Jadi Bu Devi harus membagi konsentrasi seperti itu. Dan alhamdulillah Bu Devi, ini Bu Devi jadi training lagi ngomongnya. Akhirnya Bu Devi dengan menguatkan hati Bu Devi ya, pulang lagi untuk ujian sampai selesai 1 minggu. Setelah itu cus langsung ke Pacitan. Nah, ketika bapak itu sudah mau pergi itu ada satu yang paling berkesan seumur hidup Bu Devi, yaitu bapak itu menemui Bu Devi di mimpinya Bu Devi. Jadi pesan bapak kepada Bu Devi itu jangan nakal dan jaga adik. Itu 2 aja itu. Nah, saya itu kan bapak seperti menghilang, Bu Devi bangun jam 6 pagi langsung nggak ada. Nah, jadi itu cerita kedua orang tua Bu Devi yang nggak ada itu. Nah, dari sini Bu Devi drop banget kan akhirnya kehilangan kedua orang tua Bu Devi. Terus Bu Devi berpikir, Bu Devi ikut siapa ya, nanti gimana Bu Devinya, adik-adiknya gimana. Nah, akhirnya Bu Devi putuskan, adiknya Bu Devi kan ikut simbah sama Bu Devi Pacitan. Bu Devi kan masih di Tulungagung ya. Akhirnya kelas 2 SMP Bu Devi itu langsung pindah ke Pacitan. Pindah sekolah juga. Jadi alasannya karena adik ikut Bude, Mbah, maka saya pun juga harus ikut adik gitu kan. Padahal warga Tulungagung itu gondeli lah cara ininya ya. Jangan nggak usah ke sana, di sini aja sekolahnya. Gitu. Tapi Bu Devi nggak mau. Nah, setelah di Pacitan, di sana pun Bu Devi meneruskan sekolah sampai SMA. SMA-nya Bu Devi di Pacitan. Di Pacitan Bu Devi kan otomatis lingkungannya baru, ya kan? Berarti Bu Devi harus menyesuaikan lagi pola belajar, kemudian kebiasaan-kebiasaan Bu Devi kan harus Bu Devi rubah lagi. Dan alhamdulillah di Pacitan ini Bu Devi dalam hal belajar itu mengalami peningkatan. Jadi kelas 3 Bu Devi itu malah juara 1 terus menerus. Kalau dulu itu satu tahun kan ada 3 semester ya. Kalau 3 cawu 1, cawu 2, cawu 3 zaman Bu Devi. Kalau sekarang kan semester ya. Jadi setiap 4 bulan itu ulangan. Zaman Bu Devi. Coba bayang kamu 1 tahun 2 kali ujian aja pusing kayak minta ampun. Bu Devi dulu setiap 4 bulan sekali itu ada ujian cawu. Nah, alhamdulillah itu akhirnya Bu
Devi masuk ke SMA. Nah, seperti itu ceritanya. Jadi Bu Devi terus lanjut ke UM aja. Ya udahlah ke UM aja. Dan kalian pasti tanya nih ya, biayanya dari mana? Orang tuanya kok nggak ada gitu ya. Nah, di situ Bapak Bu Devi kan guru, jadi otomatis dapat pensiun. Nah, cuma pensiunannya Bapak ini kan dibagi dua dengan adik kan, maka Bu Devi harus mencari sendiri. Nah, itu akhirnya Bu Devi bertekad. Akhirnya Bu Devi mencari beasiswa. Nah, kalau di universitas kan ada juga beasiswa itu ya. Dan alhamdulillah Bu Devi dapat beasiswa juga. Beasiswa apa ya Bu Devi lupa, pokoknya itu namanya. Ada beasiswa sampai Bu Devi itu hampir lulus. Cuma Bu Devi ini memang bandel waktu itu. Jadi harusnya 4 tahun lulus, 6 tahun Bu Devi baru lulus. Lama sekali. Hah? 2 tahun. Iya, karena Devi di seni itu kan manggung sana manggung sini seperti itu ya. Jadi Bu Devi juga nggak fokus ke mata pelajaran. Yang membuat lama itu adalah skripsi. Tahu skripsi? Apa? Tugas akhir. Tugas akhir. Jadi mengerjakan skripsi itu yang membuat Bu Devi lama. Karena memang kalau skripsi itu harus fokus ya. Jadi itu Bu Devi belum bisa fokus. Ya mengajar, disambi tanggapan, tahu tanggapannya, disambi banyak sekali. Akhirnya Bu Devi nekat, terus aku harus menyelesaikan dalam semester ini. Akhirnya apa? Semuanya Bu Devi cut. Jadi meskipun ditawari pentas ke sana, ditawari pentas ke sini, Bu Devi bilang enggak dulu. Mengajar Bu Devi sudah keluar dari sekolah itu ya. Jadi Bu Devi fokus dan alhamdulillah lulus. Itu yang membuat Bu Devi sangat senang sekali. Cuma Bu Devi kan setelah lulus ini orang rumah yang di Pacitan itu menyuruh Bu Devi pulang. Ayo Landok pulang ke Pacitan, kerja apa saja pokoknya di Pacitan. Tapi Bu Devi waktu itu kekeh, enggak boleh. Bule Bu Devi itu kan sudah Bu Devi anggap orang tua Bu Devi kan yang membela Bu Devi. Enggak boleh. Aku harus mencari pengalaman di sini maksudnya di Malang. Setelah kamu minta apa saja akan boleh turuti gitu, minta sepeda motor turuti dan sebagainya apapun dituruti. Bu Devi nggak mau. Oke, boleh gini aja, beri waktu 2 tahun. Nanti kalau aku sudah puas mencari pengalaman, maka aku akan pulang. Gitu kan? Jadi selama 2 tahun ini. Selama 2 tahun ini Bu Devi banyak sekali pengalamannya. Bu Devi bisa membeli motor sendiri. Dalam waktu 2 tahun. Nyicil tapi, nyicil. Padahal gaji Bu Devi tetap itu cuma 500 loh per bulan. Gaji tetap dalam arti gaji dari mengajar kemudian sanggar dan sebagainya cuma sekitar 500-an. 375 itu untuk angsuran motor. Tinggal 125. Ini untuk bertahan hidup. Belum uang kos, belum pulsa, belum makan dan sebagainya kan. Dan Bu Devi itu 1 minggu pernah nggak bawa uang sama sekali. 1 minggu. 1 minggu. Dompet kosong bolong, nggak ada tanggapan dan sebagainya. Tapi bisa bertahan hidup. Gimana itu caranya? Gimana? Makannya makan kerupuk dan numpang teman. Bisa itu. Jadi seperti itu. Akhirnya sampai 2 tahun kan? Ya. Sampai 2 tahun ditagih janjinya. Ayo sudah 2 tahun cepet pulang gitu. Nah, aku nak pulang ke Pacitan tuh mau ngapain kan di sana? Nggak ada teman, nggak ada link jaringan kan nggak ada ya di sana. Akhirnya ada tawaran ke Bali. Mengajar juga? Enggak mengajar, jadi penari profesional. Sudah tanda tangan kontrak itu di sana. Di Bali itu nanti menjadi penari profesional yang sudah sudah masuk perusahaan Amerika. Jadi nanti pengajarnya itu dari luar negeri gitu loh. Jadi di Nusa 2 sudah tekan kontrak di Bali waktu itu. Di Bali, di Surabaya, tekan kontraknya di Surabaya. Nah, kemudian bule itu memberi arahan lagi. Nah, ini juga yang paling penting di hidup Bu Devi juga.
beliau memberikan saran. Setinggi-tingginya merpati terbang, itu pasti akan kembali ke sarangnya. Dia akan membuat sarang bersama anak-anaknya. Nah, itu yang akan Bu Devi pegang teguh. Kamu perempuan, apakah selamanya nanti kamu akan seperti itu? Suatu saat kamu akan berkeluarga, punya anak, dan sebagainya. Ya, seperti itu kan? Ya. Berarti kan berpikir lagi, benar ya. Apakah aku nanti akan terus seperti ini, hanya menari, enggak mungkin ya. Terus gimana ini boleh? Aku kan udah tekan kontrak ya. Delalah kersane ngalah, tahu maksudnya? Iya. Itu ada lowongan CPNS. Lowongan CPNS. Nah, ternyata di Blitar itu ada sama Tulungagung. Nah, akhirnya beliau menyarankan, wes jadi guru saja, yang aman seperti itu, tetap di rumah menjaga anak-anak, gitu kan. Terus Bu Devi, tapi Bu Devi sudah tekan kontrak, kalau itu sudah ditinggalkan, Bu Devi batalkan, itu kena cas 10 juta. Dari mana uangnya? Berapa juta? 10 juta. Tahun 2010. Juta. 2010 akhir. Nah, akhirnya Bu Devi nawa itu lagi, Bu Devi merenung lagi. Ya. Ini bagaimana? Padahal besok itu waktu terakhir konfirmasi. Jadi besok lusanya itu harus berangkat ke Surabaya untuk ikut pelatihan. Nah, terus Bu Devi tanya lagi ke panitia Surabaya, kalau misalnya Bu Devi membatalkan, apa yang Bu Devi dapatkan? Nah, yaitu pertama kena cas 10 juta, kalau nggak mau berarti harus mencari pengganti. Aduh, mati ini mencari pengganti di mana? Tinggal besok kan terakhir ya. Aduh, ini gimana? Terus selama boleh gimana? Boleh apa aku tetap lanjut ke Bali ya? Boleh ya? Sudah putus asa itu kan ya? Gimana? Wis salah, untuk selama ada kesempatan tetap guru, itu kan utamakan CPNS-nya. Akhirnya Bu Devi ingat, Bu Devi punya teman di IKJ kan. Bu Devi waktu itu suka sekali kemana-mana, melalang buana kemana-mana gitu. Langsung Bu Devi telepon, namanya Grace. Grace, bisa nggak ini kamu menggantikan aku untuk ke Bali jadi penari seperti ini di sana? Oke dah, mau. Nah, alhamdulillah, jadi Bu Devi ada penggantinya. Jadi nggak jadi ke Bali. Nggak jadi ganti 10 juta juga ya. Akhirnya Bu Devi nawa itu CPNS tadi ya, diterima alhamdulillah. Nggak diterima berarti Bu Devi harus balik ke Pacitan. Entah apapun itu, Bu Devi balik ke Pacitan. Dan alhamdulillah banget ya, mungkin karena rezeki dan sebagainya, jodoh, rezeki, apalagi tuh maut, apalagi itu sudah direncanakan ya, Mbak yakin itu ya akhirnya lolos CPNS di Blitar sini. Makanya kenapa sekarang Bu Devi di Blitar seperti itu. Padahal Bu Devi lahirnya di Sampang, Madura loh. Lahirnya di Sampang, masa kecil di Tulungagung, SMA di Pacitan, kuliah di Sekarang di Blitar. Seperti itulah kisahnya Bu Devi sampai ke Blitar. Akhirnya ketemu suami, beranak pinak di sini. Semoga nanti bisa kerja juga di sini. Itu nasibnya adiknya Bu Devi di mana? Di Pacitan? Yang adiknya Bu Devi Ya. ya. Adiknya Bu Devi itu sekarang di Pacitan sudah keluarga, dan itu pun dia juga mengalami pengalaman yang luar biasa juga. Dia pun sekolah di Pacitan, kuliahnya alhamdulillah di UNESA, tapi jurusannya otomotif dianya. Sekarang sudah punya bengkel mobil sendiri di Pacitan itu ya, dengan keringat kerja keras dia sendiri juga. Makanya sebenarnya yang penting dalam hidup kita itu adalah semangat untuk belajar, itu jangan pernah putus seperti itu. Menarik sekali ya perbincangan kita dengan Bu Devi kali ini. Iya benar. Mari kira-kira kesimpulan yang apa sih yang dapat diambil dari perbincangan kali ini? Oke, jadi kesimpulannya kita bisa mengambil kesimpulan yaitu hidup ini kita tidak boleh menyerah. Kita harus punya harapan, dan harapan tersebut itu harus besar dari Bu Devi. Kemudian kita harus berani mengambil keputusan. Jadi kita jangan takut untuk melangkah,
jurusan. Kemudian kita harus berusaha, bekerja keras. Masalah hasil itu sudah ada yang menentukan yang di atas. Jadi yang penting kita tetap berusaha dan berusaha. Jangan menyerah. Ya, jangan menyerah. Kemudian Bu Devi, ini kan kita tadi udah ngobrol-ngobrol dalam rangka Disnatalis SMA 1 Pademangan yang ke-33 dengan tema 33 Warsa Semangka Bercahaya. Apa sih Bu harapan untuk SMA Negeri 1 Pademangan ke depannya? Ya. Semoga ke depannya nanti SMA Pademangan tetap jaya, berkualitas mutu pendidikannya, dan bisa menghasilkan anak-anak yang hebat dan luar biasa. Dan anak-anak sendiri harus terus termotivasi untuk belajar. Terima kasih Bu Devi sebelumnya. Iya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di lain kesempatan. Ya. Oh ya Bu Devi, sebelum kita tutup, kita akhiri podcast ini, kita jargon dulu kali ya Bu, biar lebih semangat dan kompak. SMA Negeri 1 Pademangan, Maju bersama, wujudkan generasi emas bangsa. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan podcast kita hari ini. Sekian dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.